Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya ya, dengan subbab elektromagnet. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang elektromagnet, alangkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Oke, yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang sifat kemagnetan pada suatu benda ya. Itu ada 3 macam. Yang pertama ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan sangat kuat ya, itu ferromagnetik. Ini jenis-jenis logam yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Yang berikutnya ada yang namanya paramagnetik. Ini dapat ditarik tapi lemah dan dia magnetik, tidak dapat ditarik. Yang berikutnya tentang cara pembuatan magnet, ada 3 macam cara, yaitu yang pertama digosok ya, digosok dengan searah, kemudian diinduksikan ya, didekatkan dengan magnet tanpa harus ditempelkan, atau yang ketiga dialiri listrik DC atau sering kita kenal dengan istilah elektromagnet. Nah, ini nanti kita akan bahas yang cara pembuatan magnet dengan dialiri listrik DC, dan kita akan bahas secara mendalam. Yang ketiga, kalau kita dapat membuat magnet, kita juga dapat menghilangkan sifat kemagnetannya ya, dengan cara yang pertama dibakar ya, dipanaskan ya maksudnya, atau dipukul-pukul, terus atau bisa juga dijatuhkan dan juga dialiri listrik AC atau listrik bolak-balik, listrik PLN ya. Jadi seperti itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang untuk bahan ajarnya ya, ini silakan dibuka kembali buku IPA-nya. Mungkin bagi yang belum punya, ini linknya silakan diunduh gratis, dan ada juga handout ya. Oke, langsung saja untuk elektromagnet ya, seperti yang sudah kalian pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu elektromagnet adalah proses pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik DC atau arus listrik searah ya. Ini saya contohkan 2 macam cara pembuatan listrik magnet beserta menentukan kutub utara maupun kutub selatan ya. Yang pertama yang sebelah kiri, di sini ada sumber tegangan ya, atau baterai di sini, simbolnya baterai. Terus ada kawat atau kabel yang dililitkan pada sebatang logam. Terus kemudian di kabel ini ya, di kawat ini dialiri arus listrik DC. Coba kamu perhatikan, di sini kan ada baterai ya, yang panjang ini menunjukkan kutub positif dan yang pendek sebelah kanan ini menunjukkan kutub negatif. Berarti arus listrik nanti akan mengalir dari kutub positif ke kawat, kemudian kembali ke kutub negatif. Berarti dari baterai ini akan bergerak menuju ke arah kiri, kemudian ke atas lewat belakang dari sebatang logam ya, lewat belakang, kemudian ke depan, belakang lagi melingkar ya. Ini gambar melingkar sampai terakhir kembali lagi ke baterai. Nah, dari sini cara menentukan kutub utara dan selatannya ya, yaitu kita pakai aturan tangan kanan ya, kaidah tangan kanan. Keempat jari kita seperti yang ditunjukkan di gambar yang sebelah kanan ya, keempat jari kita yang telunjuk, tengah, manis sama kelingking ini menggenggam ya, diarahkan menuju arah arusnya. Kalau gambar yang sebelah kiri ini kan arah arusnya kan ke bawah, berarti keempat jarinya digenggam ke bawah. Kalau yang sebelah kanan ini
keempat arusnya ini kan mengarah ke atas, sehingga keempat jari kita itu arahkan ke atas. Nah, kemudian ibu jari ini menunjukkan ke arah mana? Kalau yang sebelah kanan ini ke arah kiri, berarti kutub utara ada di sebelah kiri. Berarti titik P ini menunjukkan kutub utara dan titik Q ini menunjukkan kutub selatan magnet, ya, magnet elektromagnet. Kalau yang sebelah kiri, coba kamu bisa praktekkan di rumah ya. Arahkan keempat jarimu ke bawah sambil menggenggam sebuah bolpen, kemudian kamu genggam bolpen itu, maka ibu jarimu itu menunjukkan ke arah kanan, sehingga ke arah kanan ini menunjukkan kutub utara magnet, ya. Dan yang arah kiri atau titik A ini menunjukkan kutub selatan magnet, ya. Jadi seperti itu. Saya kira penjelasannya sudah sangat jelas ya. Silakan ditanyakan kembali kalau masih belum jelas. Saya lanjut ya tentang penerapan elektromagnet di kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama ada yang namanya bel listrik ya. Ini bel listrik yang jadul ya. Yang zaman dulu itu memakai prinsip elektromagnet. Yang sebelah kiri ini adalah skemanya. Yang sebelah kiri adalah skema, yang sebelah kanan ini gambar bel listriknya. Ya, untuk skemanya yang ini yang saya tunjukkan ini adalah baterai ya, atau sumber tegangannya, sumber tegangan DC. Kemudian sumber tegangan DC-nya ini dihubungkan ke kumparan ya, kumparan kawat. Nah, dari kumparan ini ketika dialiri arus DC itu kan nanti akan menghasilkan magnet. Nah, magnet ini akan dipakai untuk menarik ya logam. Logamnya itu yang ada di sini. Nah, ini logam penghubung dari kabel ya menuju pegas dan lengan pemukul, kemudian kembali ke baterai. Akan ditarik sehingga ketika ditarik ini kan ada pegasnya ini juga menarik sehingga tarikan. Jadi magnetnya ini menarik lengan pemukulnya ini ya, menarik ke sana ke kumparan kawat, terus pegasnya dia akan menarik ke bawah sehingga lengan pemukulnya ini bergerak berayun ya dari mana ini, dari bawah ke atas sehingga seolah-olah lengan pemukulnya ini seperti orang yang sedang memukul ya, memukul sebuah logam sehingga terdengar bel yang sering kita dengar dengan istilah bel itu. Jadi gitu, itu cara kerja bel listrik ya. Yang berikutnya ada yang namanya saklar listrik ya. Ini gambar saklar listriknya. Jadi ini skemanya, bagannya. Di sini ada pegas untuk menarik tuas lengannya ini. Kemudian di sini ada kumparan ya, kumparan elektromagnet. Ketika dialiri listrik sumber arus DC ya, dia akan menarik lengan besinya ini ke bawah. Nah, ketika dia tertarik ke bawah, ini kan jadi off, maka listriknya jadi mati. Nah, ketika mati ini kan magnetnya hilang, kemudian tertarik oleh pegas sehingga tertarik lagi jadi on. Begitu juga seterusnya, jadi mati hidup dan seterusnya ya. Itu cara kerja saklar listrik ya. Yang berikutnya yaitu telepon ya. Kalau telepon ini yang dimaksud dengan penerapan elektromagnet pada teknologi telepon itu adalah sound dan mikrofonnya ya, yang ada di gagang telepon ini. Jadi kita bahas satu persatu ya, pada soundnya ya, yaitu bagian yang menerima suara, yang mengeluarkan suara, itu
terdapat sebuah sound yang di dalamnya itu mengubah energi listrik, ya, arus listrik menjadi sebuah getaran-getaran. Kemudian dari getaran-getaran itu akan menghasilkan sebuah suara, ya. Jadi di dalam sound itu kan ada yang namanya membran, ya, selaput membran tipis, ya. Kalau dia dialiri listrik, dia akan tertarik terus kemudian kembali lagi. Nah, akan terjadi kayak getaran-getaran, ya, sehingga menghasilkan gelombang suara. Kalau yang untuk mikrofonnya di sini, ya, itu dia akan menerima suara, ya, suara dari orang yang menelpon, sehingga suara itu akan menggetarkan membran yang ada di mikrofon sini, ya. Dari getaran-getaran itu akan dirubah menjadi energi listrik. Ya, jadi seperti itu. Itu beberapa contoh elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dicari lagi beberapa contoh yang lain, ya. Silakan dicari beberapa contoh yang lain penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke WA saya, ya. Setelah itu, ini saya ada tugas, ya, cuma 2. Yang pertama, sebutkan 3 contoh teknologi lain, ya, selain yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan cari di Google penerapan teknologi lain yang menggunakan elektromagnet. Yang kedua, ya, ini ada sebuah peristiwa, ya, ada sebuah batang besi, batang peki, ya, dililitkan dengan kawat, ya, kawat atau kabel, kemudian dihubungkan sama baterai. Nah, kemudian di sisi lain, di sebelahnya ini ada besi, ya, besi RS yang didekatkan dengan logam besi peki. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kutub magnet, ya, maksudnya kutub magnet pada titik P QRS. Untuk logam PQ ini menghasilkan magnet dari aliran listrik. Kalau pada besi RS ini jadi magnet dari proses induksi, ya, induksi dari ini magnet listrik ini. Oke, silakan dianalisis pakai aturan tangan kanan. Kemudian ini dianalisis pakai induksi, ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.